Marsono Esos secara resmi menjabat sebagai Ketua DPRD Tulungagung masa jabatan tahun 2024-2029. Ia dilantik dan diambil sumpah janji oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Kalanri Tulungagung, Sirilla Nur Endah Sulistianingrum SHMH. Dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung di Ruang Graha Wicaksana, lantai 2 kantor DPRD Tulungagung. Hadirin disilakan duduk kembali. Dalam rapat paripurna tersebut juga dilakukan pengumuman pembentukan alat kelengkapan Dewan atau AKD. Selain juga menerima penyampaian Ranperda APBD Tulungagung tahun anggaran 2025. Masa jabatan tahun 2024-2029, pengumuman pembentukan alat kelengkapan DPRD dan penyampaian Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2025. Hari ini, Selasa, tanggal 5 November 2024, dimulai. Acara rapat paripurna kami serahkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Tulungagung selaku pimpinan rapat paripurna. Marsono dilantik sebagai Ketua Dewan Definitif atas SK Gubernur Jawa Timur nomor 100.11.3.11-11-KP-PTS-011-2/2024 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten Tulungagung masa jabatan tahun 2024-2029 tahap 2. Tulungagung, para asisten staf ahli, sekretaris DPRD, dan semua pejabat dalam jajaran pemerintah Kabupaten Tulungagung, Ketua KPUD Kabupaten Tulungagung, Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung, instansi vertikal, ketua partai politik, serta segenap wartawan serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul dalam acara yang penting ini, yaitu pengucapan sumpah janji Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung masa jabatan 2024-2029. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan menyampaikan terima kasih dan selamat datang kepada para hadirin sekalian yang telah berkenan meluangkan waktu. Semoga kita semua dapat mengikuti rapat paripurna ini. Acara ini merupakan tonggak bersejarah bagi kita semua. Di mana hari ini kita akan menyaksikan prosesi pengambilan sumpah janji seorang pimpinan yang diharapkan mampu memimpin, mengayomi, serta membawa aspirasi masyarakat daerah kita ke tingkat yang lebih baik. Tentunya tanggung jawab yang diemban bukanlah suatu hal yang mudah, namun dengan dukungan
semua pihak, saya yakin kita dapat mencapai tujuan bersama demi kesejahteraan masyarakat. Saya ingin mengingatkan kepada seluruh anggota Dewan bahwa tugas kita sebagai wakil rakyat adalah membawa aspirasi, memperjuangkan kepentingan, serta menjaga amanah yang diberikan kepada kita oleh rakyat. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam setiap langkah yang kita ambil. Pada hari yang bersejarah ini, kami mengajak semua untuk bersatu, bekerja sama, dan saling mendukung demi tercapainya visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan, petunjuk, dan lindungan dalam menjalankan tugas yang mulia ini. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 165 ayat 5 yang berbunyi, pimpinan DPRD Kabupaten Kota sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kota, serta keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 1013/11/KPTS/012/2024 tentang peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung masa jabatan tahun 2024 sampai tahun 2029 tertanggal 4 November 2024, di mana keputusan gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah janji pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna hari ini Selasa tanggal 5 November 2024 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Anggota Dewan yang terhormat, sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan kami tawarkan dalam forum paripurna Dewan yang terhormat ini bahwa susunan acara pada rapat paripurna ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan keputusan Gubernur Jawa Timur. 3. Pengucapan sumpah janji Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung masa jabatan tahun 2024 sampai 2029. 4. Sambutan Ketua DPRD. 5. Pengumuman pembentukan AKD. 6. Penyerahan dan perda tentang APBD tahun anggaran 2025. 7. Sambutan PJ Bupati Tulungagung. 8. Pembacaan doa. 9. Penutup. Apakah susunan acara tersebut dapat disetujui? Hadirin yang berbahagia, DPRD Kabupaten Tulungagung masa jabatan tahun 2024 sampai 2029 dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan akan berpedoman pada Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung nomor 1 tahun 2018 yang mengatur tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan DPRD tersebut telah mengalami perubahan sebanyak 3 kali, di mana perubahan terakhirnya adalah dengan Peraturan DPRD nomor 3 tahun 2023. Sebelumnya kami telah melakukan penelaahan dan pengendalaman terhadap Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 serta perubahannya guna meningkatkan wawasan dan kompetensi kita sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dan kami menilai bahwa peraturan DPRD kita saat ini masih relevan dan peraturan perundang-undangan di atas masih relevan. Apakah dapat disetujui? Rapat
peserta rapat paripurna Dewan dan hadirin sekalian. Selanjutnya acara pengucapan sumpah janji Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung masa jabatan tahun 2024 sampai 2029 untuk tertib dan lancarnya acara. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada pembawa acara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, akan didahului Sedang pembentukan AKD yang diumumkan meliputi pimpinan dan anggota setiap alat kelengkapan Dewan. Adapun alat kelengkapan Dewan tersebut adalah pimpinan DPRD, Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, serta Badan Kehormatan. Pengumuman pembentukan AKD ini disampaikan Sekretaris DPRD Tulungagung Sudarmaji Esos. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tulungagung masa jabatan tahun 2024-2029 tahap kedua. Gubernur Jawa Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, meresmikan pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tulungagung masa jabatan tahun 2024-2029 tahap kedua sebagai berikut. Saudara Marsono Esos sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tulungagung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kedua, keputusan gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dari janji. Ditetapkan di Surabaya tanggal 4 November 2024. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono. Selesai. pengucapan sumpah janji Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung masa jabatan tahun 2024-2029 akan dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung. Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100/11-1/11-KPTS-011.2/2024 tanggal 4 November 2024 tentang peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung masa jabatan tahun 2024-2029 tahap 2. Sebelum memangku jabatannya, hari ini saya, Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, akan mengambil sumpah sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung masa jabatan tahun 2024-2029. Oleh karena itu, saya akan bertanya kepada Saudara Marsono Esos, apakah Saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Perlu saya ingatkan kepada Saudara bahwa sumpah yang akan diucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Harus diyakini bahwa sumpah yang akan Saudara ucapkan selain disaksikan oleh diri sendiri dan yang hadir sekarang ini, juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang Saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan dalam hati. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan Saudara berikan. Kini perhatikan dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita acara pengucapan sumpah janji. Penandatanganan oleh Bapak Marsono Esos. Penandatanganan oleh Rohaniawan. Dilanjutkan penandatanganan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung. Penyerahan keputusan Gubernur Jawa Timur oleh Pengadilan Negeri Tulungagung kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung. Marsono dalam sambutannya mengucapkan terima kasih pada semua pihak atas pelantikannya sebagai Ketua Dewan. Ia pun mengajak seluruh anggota DPRD Tulungagung untuk melaksanakan fungsi Dewan, yaitu pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Kami minta dukungan semua pihak agar DPRD Tulungagung dapat bekerja dengan baik, mempersatukan perbedaan untuk kerjasama yang lebih harmonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Saudara PJ Bupati Tulungagung, yang saya hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Tulungagung, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, sekretaris daerah, serta hadirin sekalian yang telah hadir memenuhi undangan kami. Ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung yang telah berkenan untuk memandu pengucapan sumpah janji jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung masa jabatan tahun 2024 hingga 2029 dalam rapat paripurna hari ini. Marilah kita persembahkan puji beserta syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di gedung Dewan yang terhormat ini dalam rangka rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung masa jabatan tahun 2024 hingga 2029. Pelantikan unsur pimpinan DPRD ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh lapisan masyarakat. Kami sampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas dukungan semua pihak yang telah diberikan kepada kami. Kedepan kami akan berupaya maksimal untuk membawa lembaga ini menjadi lembaga yang lebih terhormat dan tetap menjelmakan aspirasi masyarakat serta menjadi motor penggerak pembangunan Kabupaten Tulungagung yang kita cintai. DPRD hadir untuk mewujudkan lembaga perwakilan yang representatif, harmonis, dan produktif. Dengan demikian, demokrasi Indonesia akan menjadi demokrasi yang matang. Kiranya kami sebagai pimpinan DPRD dapat mengajak tentunya kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Tulungagung untuk dapat memperkuat fungsi dasar DPRD itu sendiri, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran. Ketika fungsi
tersebut harusnya berjalan beriringan dan saling mendukung agar dapat melahirkan produk-produk legislasi yang relevan dengan kepentingan daerah Kabupaten Tulungagung. Selain menguji tersebut, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan Kabupaten Tulungagung. Peran sentral yang dipegang menurut kami sebagai pimpinan DPRD untuk dapat memimpin DPRD dengan bijak, mewakili kelembagaan DPRD dalam berhubungan dengan lembaga atau instansi lainnya, serta menggali aspirasi masyarakat secara luas. Hadirin beserta rapat paripurna yang berbahagia, posisi yang terhormat sebagai Ketua DPRD bukanlah sekadar jabatan atau kedudukan, tetapi merupakan sebuah amanah untuk merealisasikan cita-cita bersama agar sebuah daerah bisa lebih maju, lebih sejahtera, lebih bermartabat. Untuk itu, kami mohon doa dan restu serta dukungan semua pihak serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tulungagung agar dapat melaksanakan tugas mulia ini dengan melibatkan semua elemen politik dan masyarakat yang ada. Bukan untuk mempertajam perbedaan, namun mempersatukan perbedaan, menerima heterogenitas untuk membuka kemungkinan bagi kerjasama yang lebih harmonis. Hadirin beserta rapat paripurna yang berbahagia dan yang kami hormati, demikianlah sambutan yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita dalam mewujudkan Kabupaten Tulungagung yang sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya, pengumuman pembentukan alat kelengkapan DPRD oleh Sekretaris DPRD. Kepada yang terhormat Bapak Sudarmaji Esos MSI, disilakan. Garing 2024 tentang pembentukan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tulungagung. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulungagung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang pembentukan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tulungagung. 1. Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dalam kitab ini meliputi: A. Pimpinan DPRD, B. Komisi, C. Badan Musyawarah, D. Bapemperda, E. Badan Anggaran, dan F. Badan Kehormatan. Kedua, susunan keanggotaan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 5 November, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Marsono Esos. Lampiran keputusan DPRD Kabupaten Tulungagung nomor 118/12/21.04/2024 tanggal 5 November 2024. Susunan keanggotaan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tulungagung. 1. Pimpinan DPRD. 1. Marsono Esos, Ketua DPRD. 2. Haji Abdullah Ali Munib SH, Wakil Ketua DPRD Kabupaten DPRD. 3. Edwin Sunaryo AMD Kep, Wakil Ketua DPRD. 4. Sabar, Wakil Ketua DPRD. 2. Komisi A, Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pendidikan. 1. Dr. Andes Harinto Trioso MM, Ketua. 2. Dr. Andes Haji Asmungi MSI, Wakil Ketua. 3. Sumarno SPD, Sekretaris. 4. Sunarko SH, Anggota. 5. Yuda Sawung Permati Ashud, Anggota. 6. Dr. Andes Haji Masud, Anggota. 7. Ahmad Barudin SM, Anggota. 8. Eka Yeni Nosari, Anggota.
9. Dongsem, anggota. 10. Haji Sukanto SPD Askepnes MKes, anggota. 11. Ardia Pramesti Regista Cahyani, anggota. 12. Feni Rofaidah AMD Kep, anggota. Komisi B, Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat. 1. Widodo Prasetyo SPMMA, Ketua. 2. Joko Drasmoro, Wakil Ketua. 3. Rijal Abdullah SIP, anggota Sekretaris. 4. Jatmiko Bijo Sputro SH, anggota. 5. Haji Siswantoro, anggota. 6. Haji Hamim SI, anggota. 7. Khairul Rahim SH, anggota. 8. Muhammad Kohar, anggota. 9. Pandis Yodi Wirawan SH MKN, anggota. 10. Haji Politi SH, anggota. 11. Ali Imran, anggota. Komisi C, Bidang Keuangan dan Kesehatan. 1. Hajah Binti Lulu KSH, Ketua. 2. Haji Fuad Azhari ST, Wakil Ketua. 3. Leman Dwi Prasetyo SE, Sekretaris. 4. Samsul Huda SAG MPD, anggota. 5. Jodi Alfian SIKOM, anggota. 6. Arif Sainuddin SE, anggota. 7. Dr. Median Rika Alvinca Diplom Diptak, anggota. 8. Haji Ritno Mardi Sobat Pangeran. 8. Haji Reno Mardi Putra SPD, anggota. 9. Nila Kusuma Wardani SE SPD, anggota. 10. Sutomo SE, anggota. 11. Dr. Andes Bani Sirap, anggota. Komisi B, Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pariwisata. 1. Dr. Andes Haji Ali Masruk, Ketua. 2. Sofyan Haryanto SE, Wakil Ketua. 3. Andrianto SPD, Sekretaris. 4. Haji Saiful Anwar SHMH, anggota. 5. Winarno, anggota. 6. Mulyono Susanto SAP, anggota. 7. Muhammad Rifai, anggota. 8. Basroni, anggota. 9. Sumarsono Effendi ST, anggota. 10. Rizky Ranisa Nur Atma SE, anggota. 11. Haji Asrori SH, anggota. 12. Mutiin SE MSI, anggota. Badan Musyawarah. 1. Marsono Esos, Ketua. 2. Haji Abdullah Ali Kulit SH, Wakil Ketua. 3. Edwin Sunario AMD Kep, Wakil Ketua. 4. Sabar, Wakil Ketua. 5. Sumarno, anggota. 6. Joko Triasmoro, anggota. 7. Haji Siswantoro, anggota. 8. Jatmiko Dwijo Sputro SH, anggota. 9. Winarno, anggota. 10. Dr. Andes Haji Ali Masruk, anggota. 11. Dr. Andes Haji Masud, anggota. 12. Muhammad Rifai, anggota. 13. Basroni, anggota. 14. Andrianto SPD, anggota. 15. Eka Yeni Retnosari, anggota. 16. Muhammad Kohar, anggota. 17. Dongsem, anggota. 18. Nila Kusuma Wardani SE SPD, anggota. 19. Dr. Andes Haji Asmungam SI, anggota. 20. Haji Politi SH, anggota. 21. Leman Dwi Prasetyo SE, anggota. 22. Sofyan Haryanto SE, anggota. 23. Sutomo SE, anggota. 24. Feni Rofaidah AMD Kep, anggota. 25. Dr. Andes Subani Sirap, anggota. Keempat, Badan Anggaran. 1. Marsono Esos, Ketua. 2. Haji Abdullah Halimudin SH, Wakil Ketua. 3. Edwin Sunario MD Kep, Wakil Ketua. 4. Sabar, Wakil Ketua. 5. Hajah Binti Lulukah SH SM, anggota. 6. Sumarno, anggota. 7. Sunatro SH, anggota. 8. Joko Triasmoro, anggota. 9. Haji Saiful Anwar SHMH, anggota.
10. Dr. Andes Haji Ali Masuk, anggota. 11. Haji Fuad Ashari ST, anggota. 12. Arif Zainuddin SE, anggota. 13. Mulyono Susanto SP, SAP, anggota. 14. Widodo Prasetyo SP, MMA, anggota. 15. Sumarsono Effendi ST, anggota. 16. Dr. Median Rika Alvinca Diplom Cipta, anggota. 17. Haji Rino Marti Putro SPD, anggota. 18. Panhis Dodi Wilayan SHMKN, anggota. 19. Dr. Andes Harinto Trioso MM, anggota. 20. Dr. Andes Haji Asmuni MSI, anggota. 21. Haji Askori SH, anggota. 22. Sofyan Haryanto SE, anggota. 23. Ali Imron, anggota. 24. Rizal Abdullah SIP, anggota. 25. Mutiin SE MSI, anggota. 5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah. 1. Samsul Huda SAGS MPD, Ketua. 2. Haji Sukanto SPD SKepnes MKes, Wakil Ketua. 3. Yuda Sawung Permadi SHUD, anggota. 4. Dio Jordi Alfian SIKOM, anggota. 5. Haji Hamim SE, anggota. 6. Khairul Rahim SH, anggota. 7. Sumarsono Effendi ST, anggota. 8. Widodo Prasetyo SP MMA, anggota. 9. Rizky Ranisa Nur Atma SE, anggota. 10. Ardia Pramesti Regista Cahyani, anggota. 11. Mutiin SE, anggota. 6. Badan Kehormatan. 1. Dr. Andes Haji Masud, Ketua. 2. Sumarsono Effendi ST, Wakil Ketua. 3. Haji Saiful Anwar SHMH, anggota. 4. Panhis Yodi Wirawan SHMKN, anggota. 5. Haji Asrori SH, anggota. Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Marsono. Terima kasih. Sementara itu, PJ Bupati Tulungagung Dr. Insinyur Heru Suseno MT dalam rapat paripurna menyampaikan ucapan selamat pada Marsono yang dilantik kembali sebagai Ketua Dewan. Selain juga berharap DPRD Tulungagung dapat segera membahas Ranperda APBD Tulungagung tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan pada Dewan. Ranperda APBD Tulungagung tahun anggaran 2025 telah dikirim pada tanggal 9 September 2024 dan diparipurnakan hari ini. Selanjutnya, saya serahkan sepenuhnya pada Dewan yang terhormat untuk mengadakan pembahasan guna mendapatkan persetujuan. Adapun program prioritas di tahun 2025, menurut dia diantaranya adalah terwujudnya dan meningkatnya SDM unggul, berkualitas dan berkarakter, tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan meningkatnya kualitas hidup dan ketahanan bencana. DPRD yang saya hormati pimpinan dan perwakilan Forkopimda Kabupaten Tulungagung beserta Ibu, yang saya hormati para anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, yang saya hormati asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, Direktur Rumah Sakit, Dr. Iska, Dr. Karnaini, Direktur PDAM, PDAU, dan Direktur PT BPR Bank Tulungagung, serta seluruh camat se-Kabupaten Tulungagung, yang saya hormati Ketua KPU, Ketua Bawaslu atau yang mewakili, Kepala BNN, matur nuwun rawuhnya, para pimpinan instansi vertikal, pimpinan partai politik, rekan-rekan media, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti acara rapat paripurna pengucapan sumpah janji Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung masa jabatan 2024-2029, pembentukan alat kelengkapan DPRD dan penyampaian Raperda tentang APBD tahun anggaran 2025 dalam keadaan sehat walafiat.
Selawat serta salam marilah kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat di akhir nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, melalui momentum yang berbahagia ini, perkenankan kami atas nama pemerintah Kabupaten Tulungagung menyampaikan ucapan selamat kepada Saudara Marsono Esos dari fraksi PDI Perjuangan yang baru saja dilantik sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung masa jabatan 2024-2029. Semoga dengan amanah yang telah diberikan dapat meningkatkan sinergi yang solid antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Tulungagung. Dengan ditetapkannya Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung dan pengumuman pembentukan alat kelengkapan DPRD serta sebagaimana amanat pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan 3 fungsi DPRD, yaitu 1. Fungsi pembentukan peraturan daerah, 2. Fungsi penyusunan anggaran, dan 3. Fungsi pengawasan. Maka kami berharap hal ini dapat mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Tulungagung. Para hadirin dan Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya menyampaikan rancangan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 beserta lampiran yang telah dikirim ke DPRD pada tanggal 9 September 2024 dan diparipurnakan hari ini. Selanjutnya, saya serahkan sepenuhnya kepada Dewan yang terhormat untuk mengadakan pembahasan guna mendapatkan persetujuan. Penyusunan rancangan APBD Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2025 ini berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2025 serta kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025 yang telah disepakati bersama antara pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan DPRD Kabupaten Tulungagung. Adapun prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2025 berpedoman pada misi pembangunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 yang disesuaikan dengan tema rencana kerja pemerintah tahun anggaran 2025, yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sedangkan tema pembangunan Kabupaten Tulungagung tahun 2025 yaitu peningkatan ekonomi yang inklusif, yang berkelanjutan, dan penguatan daya saing SDM menuju Tulungagung sejahtera yang diselaraskan dengan prioritas daerah Kabupaten Tulungagung sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya SDM unggul, berkualitas dan berkarakter. Kedua, meningkatnya SDM unggul, berkualitas dan berkarakter. Ketiga, tersedianya infrastruktur yang berkualitas. Keempat, meningkatnya kualitas hidup dan ketahanan bencana. Kelima, meningkatnya pembangunan sosial masyarakat. Keenam, meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik. Dan ketujuh, meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, adapun komposisi rancangan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut. Sisi pendapatan sebesar 2.990.120.402 rupiah. Belanja sebesar 3.190.120.402 rupiah. Defisit sebesar 160.500.000 rupiah. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar
165 miliar rupiah. Pengeluaran pembiayaan 0 rupiah, pembiayaan neto sebesar 165 miliar rupiah. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar 0 rupiah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah yang akan melaksanakan tugasnya untuk mencermati, membahas, dan menyempurnakan rancangan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2025 ini dengan harapan agar kerjasama yang harmonis tetap terjaga. Demikian beberapa yang saya sampaikan pada acara ini. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan, dan pertolongan pada kita semua dalam upaya membangun kabupaten yang kita cintai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya pembacaan doa kepada Bapak Ahmad Malia MAG, disilakan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Engkau Maha Pemurah, pencurah segala anugerah, yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tak terbilang. Curahkanlah rahmat, inayah, barokah dan kasih sayang-Mu kepada kami semua, agar kami dapat melakukan kebaikan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di bawah naungan ridho-Mu semata. Hari ini kami dapat melaksanakan rapat paripurna pengucapan sumpah janji Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung masa bakti 2024-2029, pengumuman pembentukan alat kelengkapan DPRD, dan penyampaian Raperda APBD tahun 2025. Terimalah kegiatan ini menjadi bagian dari amal ibadah kami kepadanya. Ya Allah, Ya Hakim, curahkanlah sifat Hakim-Mu pada acara ini, agar kami dan khususnya pejabat Jatim Sumpah ini mampu mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang kami alami dalam menjalani hidup ini. Berilah kepada kami cahaya hidayah-Mu, agar pejabat yang disumpah ini mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang dibebankan di pundaknya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, beri kami kearifan agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Jangan siksa kami dalam kelalaian atau kesalahan. Jadikanlah kami umat yang damai dalam jalinan silaturahmi. Jadikanlah kami umat yang tegar dan istiqomah dalam mengemban setiap amanah. Jauhkan kami dari fitnah yang membuat Engkau murka. Jauhkan kami dari perilaku curang yang membuat orang lain sengsara. Sejahterakan kehidupan kami di dunia dan bahagiakan kami kelak di alam baka. Jauhkan kami dari tipu muslihat setan yang terlaknat. Ya Allah, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, telah kita ikuti secara bersama-sama rapat paripurna pada siang hari ini. Acara kami serahkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Tulungagung untuk melanjutkan rapat paripurna. Dengan banyak rasa syukur dalam atas peran Bapak Ibu dalam memandu acara pengucapan sumpah janji. Sebelum rapat paripurna ini saya tutup, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Saudara PJ Bupati Tulungagung, Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung, jajaran Forkopimda, serta
seluruh hadirin yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna pada hari ini sampai dengan selesai. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung pada hari ini saya nyatakan dengan resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menyaksikan bersama pelantikan Ketua DPRD dan kemudian penetapan alat kelengkapan dewan dan sekaligus penyerahan APBD. Setelah ini kan kita harus membahas eksekutif penganggaran tahun 2020. Maka sebetulnya DPRD sudah full tim, sudah legal, semuanya sudah ketua, alat kelengkapan dewan sudah lengkap. Berikutnya tentunya ada fokus-fokus yang harus dicermati oleh teman-teman dewan karena tahun 2025 kita harus mencermati sukses pemerintahan sehingga ada prioritas-prioritas pembangunan yang di tingkat nasional juga sinkron. Itu saya pikir yang menjadi prioritas persoalan SDM, persoalan ketahanan pangan, persoalan infrastruktur dan lain-lain yang berkaitan dan harus mensinkronkan antara pusat, provinsi dan pemerintah. Saya pikir yang paling penting hari ini konstruksi APBD bagaimana? Konstruksi APBD yang tadi saya bacakan bahwa di sisi pendapatan kita 2,9 dan pembiayaan 3,1 dan ada defisit 160 yang tetap bisa dari penerimaan pembiayaan yang sama 160 maupun
pajak, kemudian restitusi dan macam-macam sampai ada program khusus Pak? Kita tentunya ini sementara saya sampaikan terima kasih kepada semua atau warga Tulungagung, terutama yang ini teman-teman media atau tokoh, para alim ulama atas doanya, para semualah masyarakat yang berkomitmen untuk mengendaki punya harapan hadirnya sebuah lembaga DPRD baru yang tentunya harapan masyarakat insya Allah secara umum sama, karena negara hadir ini adalah dalam rangka untuk memberikan jaminan terhadap kemudahan atau fasilitasi kepada kepentingan kebutuhan rakyat secara luas, baik di bidang ekonomi, di bidang transportasi, di bidang usaha, di bidang apapun. Rakyat sebenarnya berharap bergantinya sebuah orde baik pemerintahan atau lembaga, ini harapannya selalu sama, hadirnya sebuah kemudahan fasilitas untuk mereka dapatkan selama mereka memberikan amanah kedaulatannya melalui pemilu, entah pemilu DPR atau pemilu pimpinan daerah atau pemilu kada. Maka kalau kita bicara tentang prioritas yang selama ini kan DPRD punya tupoksi, legasi, kontrol budget, maka dalam fungsi kontrolnya DPRD akan kita berikan satu penugasan sesuai dengan tupoksi atau AKD, komisi satu besar, untuk menjaring potensi-potensi urusan masyarakat yang sekiranya perlu disegerakan untuk dilakukan tindak lanjut kepada mitra-mitra yang membidangi sesuai dengan komisinya masing-masing, A, B, C, D, itu sesuai tupoksinya apa, kita lakukan sebuah kedekatan komunikasi. Makanya hari ini setelah kita dilantik, pimpinan DPRD langsung mengumumkan komposisi alat kelengkapan DPRD, mulai dari pimpinan, BK, Banggar, Bamus, Bapemberda, dan komisi. Untuk itu nanti ini sudah ada tindak lanjut. Setelah ini tadi sudah berkumpul di ruang sebelah teman-teman yang di dalamnya masuk dalam Bamus. Jadi Bamus nanti akan menyusun sebuah rencana kerja minimal percepatan ini dalam 1 bulan ini melakukan apa. Tentunya ini tadi kan ada tahapan, salah satu acara adalah penyerahan RAPBD. RAPBD nanti kita tindak lanjuti dengan kegiatan di masing-masing tupoksi A, B, C, D untuk melakukan komunikasi dengan OPD. Bagaimana kebutuhan ke depan di tahun 2025. BPD ini agar segera bisa disahkan untuk dipakai pedoman untuk eksekutif melakukan tata kelola anggaran selama 1 tahun anggaran itu. Ya, apa tantangan besar ke depan dalam jangka tugas? Saya selalu punya spirit bahwa besok itu harus lebih baik dari sekarang. Nah, selama ini kita lakukan, insya Allah saya memberikan satu kemudahan kepada teman-teman di lini instansi Forkompinda terutama untuk sering melakukan komunikasi secara intensif dan harmonis, kondusif, akomodatif, segala bentuk kebutuhan dan kepentingan. Maksud kami, jajaran Forkompinda selalu membangun kerjasama secara masif dan harmonis agar seluruh kebijakan yang kita sampaikan kepada rakyat selalu berpijak kepada kebutuhan masyarakat secara luas. Itu. Jadi kebutuhannya ya umum aja. Bagaimana tentang kebutuhan terantip, kepentingan tentang usaha dalam kurung ekonomi, bagaimana tentang kegiatan di pertanian, bagaimana tentang keagamaan, bagaimana dengan kependidikan dan seterusnya. Saya pikir nanti semua komisi akan membuat skala prioritas di masing-masing komisi mana yang harus dilakukan lebih dahulu. Tentunya melakukan pendekatan komunikasi yang di dalamnya diagendakan sebuah hearing dengan mitra itu. Ya, apa yang menjadi komitmen utama dalam menjalankan amanah 5 tahun ke depan? Ya itu tadi, kita harus memberikan jaminan dalam artian kita kan tupoksinya 3, kontrol, budget, legasi. Ya dalam rangka kita menggunakan tupoksinya Bapemberda untuk membuat satu langkah-langkah legislasi itu ya, membuat peraturan-peraturan yang memang dibutuhkan, mendesak untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai kita bikin peraturan justru yang tidak memberikan kemudahan masyarakat, justru menjerat kebutuhan itu sendiri. Nah, spiritnya kita bikin aturan tapi justru mengatur yang kita bikin ruwet. Nah, ini malah tidak sesuai dengan kebutuhan yang dihendaki masyarakat. Satu misal, kalau kita melakukan skala prioritas apa yang dikehendaki rakyat tentang kebutuhan ekonomi, pertanian, peternakan, dan perkebunan, dan ekonomi, UMKM, dan seterusnya. Nah, itu ya tupoksinya Komisi B untuk melakukan kajian atau kedekatan komunikasi atau hearing dengan mitra yang membidangi itu.
Komisi A misalnya tentang pendidikan atau tentang pemerintahan daerah atau pemerintahan desa, ya melakukan komunikasi intensif kepada mitra-mitra yang mendampingi mereka. Komisi C tentang keuangan, bagaimana pendapatan PAD Tulungagung bisa meningkat dengan melakukan satu perombakan sistem yang dilakukan antara Komisi C dengan OPD yang membidangi. Komisi D misalnya infrastruktur dan lain sebagainya. Ya harus mempunyai skala prioritas dong, tentunya dengan melakukan satu misal sidak atau DPRD ini sesuai dengan tupoksi yang dibidangi Komisi D. Kebetulan kemarin waktu kampanye punya janji kampanye di konstituen. Buktikan bahwa kedaulatan 5 menit yang kemarin ditetapkan dalam TPS itu menjadi jaminan mereka 5 tahun untuk membersamai mereka tanpa kecuali. Maksudnya tanpa kecuali, seluruh partai, seluruh fraksi, seluruh anggota partai, seluruh anggota fraksi di sini berkewajiban sama untuk mengembalikan kedaulatan politik rakyat yang 5 menit kemarin dititipkan dalam TPS. Harus dijamin pasti bahwa mereka akan tetap bersama sesuai dengan janji-janji kampanye mereka. Ya. Harapan panjenengan untuk DPR selama kepemimpinan Pak. Harapannya apa? Harapannya cuma satu, menciptakan Tulungagung lebih baik, lebih sejahtera, sesuai dengan kebutuhan rakyat yang hari ini menghendaki terjadinya sebuah perubahan pemerintahan itu sendiri. Karena sebenarnya secara umum rakyat sama kebutuhannya. Kami ingin sejahtera. Sejahtera itu tidak kaya, bukan. Sejahtera kebutuhan secara umum terpenuhi. Berarti ya lengkap. Ekopolik sosbudan kan, ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan seterusnya. Itu dikawal melalui penataan APBD itu sendiri yang nanti dilakukan komunikasi, diterjemahkan dalam Bamus, nanti Bamus menyusun renja, kalau tentang anggaran nanti Banggar, dan seterusnya. Tim Liputan, Doho TV.